Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Saputri, NPM 19211418. Saya ingin membuat video ringkasan struktur hukum tanah nasional. Struktur hukum tanah nasional sebelum berlakunya UU PA yaitu adanya dualisme hukum agraria adat, dan hukum agraria barat. Adanya dualisme dalam hukum perdata barat, adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek yang menghendaki. Adanya pluralisme dalam subjek hak, 3 penggolongan penduduk bumi putra, timur, asing, dan Eropa Barat. Hukum agraria adat, lembaga hukumnya diatur dalam hukum adat. Hukum yang mengaturnya tidak tertulis, melahirkan tanah hak adat seperti tanah ulayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Tanah adat itu umumnya tidak terdaftar, kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya masih sedikit, misalnya tanah milik perorangan yang sudah didaftar. Kalau pernah didaftar, hanyalah sebagai petunjuk adanya bukti setoran pajak yang telah dibayar oleh pemiliknya, khohir atau kitir. Jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Hukum agraria barat, lembaga hukumnya diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 KUH Perdata BW. Hukum yang mengaturnya sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KUH per BW. Melahirkan tanah hak barat seperti tanah hak eigendom, tanah hak obstal, tanah hak erfpek, serta tanah hak gebruik. Tanah barat umumnya sudah terdaftar dengan bukti tertulis. Pendaftaran yang pernah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak secara yuridis. Struktur hukum tanah setelah berlakunya UU PA. Dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UU PA, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria tanggal 24 September 1960. Kodifikasi hukum agraria diperoleh Kesatuan Hukum Agraria berlaku bagi setiap WNI. Diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin haknya oleh undang-undang, dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa disadari sesuatu hak. Macam-macam asas dalam hukum agraria nasional. Asas nasionalisme hak miliknya untuk WNI, larangan pemilik tanah bagi WNA. 2. Asas non-diskriminasi, prinsip keadilan semua orang bisa memiliki hubungan dengan tanah. 3. Asas fungsi sosial dari tanah, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan dan sifat daripada haknya. 4. Asas dikuasai negara, pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agraria dengan mengeluarkan per UU. 5. Asas pemisahan horizontal, memisahkan kedudukan benda-benda yang ada di atas tanahnya dan melekat dengan tanah air tanahnya di mana benda-benda itu berada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.